Halo dan selamat datang di ibadah CDC Online Services hari ini. Menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita semua bersyukur dengan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi, siapkan hati dan catatan saudara, mari terima apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau mempertemukan kami di dalam ibadah hari ini. Pimpin Tuhan waktu dari awal sampai dengan akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom CDC, mari sama-sama kita merayakan kemenangan Tuhan kita, kemenangan yang luar biasa yang Dia berikan buat setiap kita. Mari sama-sama kita lagu ini dengan semangat. You are here, as we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you are seated in our praise. Come on! This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our hands and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, Jah, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our hands and we change the
berikan buat setiap kita, kita katakan bahwa Engkau Allah yang terindah di dalam hidup. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terkudus di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, sama Kau, ya Allahku. Kulihkan namamu selalu, tiada luput tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh pujian dan penyembahan yang luar biasa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling. Silahkan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Mari kita dukung doa kebutuhan jemaat. Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa dengan sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua anak mengalami rekonsiliasi dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberi hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan jemaat yang sudah dipulihkan serta yang sudah sembuh dari COVID-19 dan DBD. Juga kami bersyukur untuk jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Tuhan, kami saat ini berdoa dengan sepakat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi dan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan kami khususnya, TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin. Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan aku. Dalam Ulangan 31 ayat 6. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita bagaimanapun situasinya. Kita jadikan ini, kita sembah Tuhan lebih lagi. Ku sembah Kau
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi hari ini.
kami boleh datang kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kehidupan kami. 1 minggu ini Tuhan memberkati kami. Dan pada pagi hari ini kami datang, mau mendengar kebenaran-Mu dan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, beri hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Bahkan kami percaya Tuhan, hari ini kami mau diberkati. Dan kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Dan kami juga bisa melakukannya Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Cukup kedengaran ya suaranya? Oke? Ya. Saya akan sharing kebenaran firman Tuhan. Ya, tema yang saya mau sharingkan adalah well prepared atau dipersiapkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat background gambarnya, ya di belakang itu adalah pesawat ulang-alik. Nah, saya akan cerita tentang pesawat ulang-alik dulu ya. Oke, slide berikutnya. Ya, pesawat ulang-alik itu ya adalah sebuah misi ya untuk kita manusia bisa tinggal di luar angkasa. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, misi luar angkasa ini ya dipersiapkan dengan matang dan sangat mahal sekali ya. Nah, nanti saya akan jelaskan nih ya. Misi luar angkasa ini adalah persiapan manusia untuk tinggal di luar angkasa. Ini membutuhkan proses yang lama. Kenapa begitu? Karena dimulai misi ini dari tahun 1972 sampai dengan 2011. Berarti kurang lebih 39 tahun atau hampir 40 tahun misi ini dipersiapkan. Diuji dengan waktu yang lama, semua peralatan, perlengkapan untuk bisa terbang ke luar angkasa itu semuanya butuh proses yang panjang dan mengalami pengujian hingga memakan waktu yang lama. Nah, untuk menyelesaikan misi yang hampir 40 tahun ini ya, mereka menggabungkan 130 misi utama untuk membuat pengujian, penelitian itu dibuat 135 misi. Nah, 135 misi ini ya dibawa dengan 6 pesawat ulang-alik yang seperti Bapak Ibu Saudara lihat tadi. Ya, dibawa dengan 6 pesawat ulang-alik ya. Nah, biayanya fantastis sekali ya. Untuk dananya adalah 2.517 triliun. Nah, ini mahalnya minta ampun ya. Nah, slide berikutnya. Nah, misi luar angkasa ini ya sudah dipersiapkan dengan matang. Tetapi ya, ini berita dukanya adalah ada 2 misi yang gagal, yaitu saat membawa pesawat Challenger dan Columbia. Ya, pesawat ulang-aliknya namanya Columbia dan Challenger. Ini akhirnya gagal, udah dipersiapkan matang, gagal. Challenger itu meledak setelah beberapa menit peluncuran, meledak. Dan yang satu lagi namanya pesawat ulang-alik Columbia. Ini sudah terbang, masuk ke luar angkasa, sudah kembali, mau mendarat di bumi. 16 menit pendaratan itu meledak, gagal juga, meledak juga. Jadi, dengan kata lain, sudah dipersiapkan dengan matang, akhirnya bisa hancur juga. Ya, ini akibatnya adalah 14 astronot meninggal. Nah, ada gambar di background belakangnya tuh, yang atas Challenger, yang bawah Columbia. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mereka mengalami kegagalan walaupun sudah dipersiapkan dengan matang. Klik Kak, selanjutnya. Nah, saya mau kasih lihat ya. Mau kasih pertanyaan maksud saya. Nah, siapa di antara kita nih ya yang mau tinggal di luar angkasa? Nah, boleh tunjuk tangan. Nah, ada yang mau nggak tinggal di luar angkasa? Nah, boleh tunjuk tangan. Saya lihat dulu nih. Wow. Nah, cuma sedikit ya ternyata yang mau tinggal di luar angkasa ya. Nah, NASA ya ini sudah membuktikan beberapa kali orang bisa terbang di angkasa seperti yang Bapak Ibu lihat dalam slide ya. Nah, ternyata bukan mustahil untuk tinggal di luar angkasa. Udah terjadi gitu ya, orang tinggal di luar angkasa walaupun nggak bisa lama-lama ya. Balik lagi. Tapi kalau untuk jemaat CDC kayaknya boleh pakai baju yang oranye ya. Karena memang NASA itu menggunakan 2 baju ya, satu baju warna putih, yang satu lagi baju warna oranye. Nah, kalau nanti jemaat CDC boleh pakai yang oranye deh ya. Kalau yang mau tinggal di luar angkasa ya. Nah,
tadi ternyata dari pertanyaan ini nggak semua orang pengen keluar angkasa. Saya lihat mungkin ada jemaat yang takut, ya nggak? Wah takut, termati lagi ya, resiko dan lain sebagainya. Atau mungkin jemaat ada yang merasa enakan di bumi ya, masih bisa makan ngoyang, ya, masih pengen makan nasi padang. Soalnya di luar angkasa nggak ada tuh, ya. Jadi akhirnya memilih, udahlah, mendingan tinggal di bumi aja, nggak di luar angkasa. Oke, nah itu pertanyaan pertama. Nah, saya mau kasih pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua adalah, siapa yang mau tinggal di sorga? Nah, boleh tunjuk tangan dah. Kalau yang mau tinggal di sorga, boleh tunjuk tangan. Saya lihat, boleh lambaikan tangan. Oh iya, hampir semua ya mau tinggal di sorga nih. Yang nggak ngangkat tangan bingung mungkin. Mau ke sorga dulu apa keluar angkasa ya? Tapi saya mau kasih tahu begini. Di sorga adalah satu tempat yang indah. Lantainya pakai emas, segala sesuatunya indah, baik. Dan itu Tuhan berikan untuk setiap anak-anak Tuhan ya. Jadi setiap anak-anak Tuhan berhak untuk tinggal di sorga. Dan semua orang, saya rasa hampir sebagian besar kita ambil kesimpulan bahwa hampir semua pengen tinggal di sorga. Karena di sorga tadi nggak ada penderitaan, hanya ada kebahagiaan ya. Di situ kita melihat bahwa ternyata ya, kita semua di sini sebagian besar ingin tinggal di surga. Nah, kembali ke pertanyaan ketiga sekarang. Ini pertanyaan terakhir saya. Ya, jika manusia untuk tinggal di luar angkasa dipersiapkan dengan matang, nah bagaimana kita yang mau tinggal di surga? Apakah kita sudah persiapkan dengan matang? Nah, itu yang perlu kita jawab sekarang. Nggak bisa dijawab besok. Hari ini kita harus jawab. Kalau tinggal di luar angkasa saja dipersiapkan dengan matang, ya bagaimana manusia yang mau tinggal di surga? Apakah kita persiapkan dengan matang? Harusnya sih dipersiapkan dengan lebih matang, ya. Karena saya kasih tahu begini, untuk mempersiapkan pergi keluar angkasa itu butuh harga yang harus dibayar, mahal, proses yang harus dilalui juga panjang. Begitu pula untuk kita bisa tinggal di surga, juga ada harga yang harus dibayar, ada proses yang perlu dilalui dengan waktu yang mungkin panjang. Ya, ini ada kata-kata begini, tidak ada hasil yang luar biasa jika dilakukan dengan biasa-biasa. Jadi kalau pengen hasilnya luar biasa, harus melakukan dengan cara yang luar biasa. Oke, kita masuk kesimpulan. Ya, ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah begini, ya. Kalau kita mau masuk ke surga, ya, kesimpulannya adalah kita harus benar persiapkan dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar sama salah satu nabi namanya Elia. Dia adalah orang yang mempersiapkan hidupnya dengan baik hingga akhirnya dia sudah ada di surga sekarang. Nah, ya, alasan apa yang kita mau ambil? Kenapa mesti belajar sama Elia? Alasan pertama, Elia sudah ada di surga. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Yang kedua, alasannya dikatakan firman Tuhan juga Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Nah, ya, tapi karena dia adalah manusia biasa, tapi hidupnya luar biasa, maka dia diangkat Tuhan. Jadi ada dua orang yang tidak mengalami kematian, ya. Ada Henokh dan ada Nabi Elia. Jadi saya pilih timbang-timbang kayaknya cocok Nabi Elia deh, yang akan kita pelajari dan akan menjadi contoh teladan bagi kita semua. Karena alasan tadi, sudah ada di surga, berarti memang sudah sampai di sana ya, berarti tercapai apa tujuannya. Lalu yang kedua, dia adalah manusia biasa. Oke, kita akan belajar melalui slide berikut. Kita baca firman Tuhannya di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Saya akan bacakan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, mereka berjalan itu mereka adalah Nabi Elia dan Nabi Elisa sedang berjalan ya. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Nah, benar ya. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Elia naik ke sorga ya. Tuhan Allah memberikan kereta berapi dan kuda berapi untuk mengangkut Elia ke sorga. Alasan kedua tadi apa? Saya bilang Elia manusia biasa. Yakobus 5 ayat 17 mengatakan begini.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nah, berarti sama ya seperti kita ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, saya melihat ya bahwa Elia adalah orang biasa, ya, tapi sungguh-sungguh berdoa. Nah, saya percaya di sini nggak ada Superman atau superhero ya, semuanya manusia biasa. Jadi kita bisa belajar dari Elia, bagaimana Elia bisa berhasil ya menjadi orang yang mempersiapkan hidupnya dan masuk ke surga. Kita akan belajar dari slide berikutnya. Yang pertama kita belajar dari 1 Raja-Raja 17 ayat 2-6 ya. Dia adalah orang yang taat, disuruh pergi, ya pergi. Nah, itu Elia ya. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 2-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, bisa bayangkan ya, Elia disuruh Tuhan pergi ya ke tepi sungai Kerit. Dia nggak nanya, dia nggak diskusi, pokoknya pergi ya. Dia sungguh-sungguh orang yang taat ya. Disuruh Tuhan apa, lakukan. Satu contoh ketaatan dari Nabi Elia. Yang membuat saya tertarik di sini adalah, bisa bayangkan kalau itu saya atau kita di tempat ini ya, disuruh Tuhan, umpamanya Andi pergi ke Amerika ya, ini nanti kamu gak usah takut, minum disediain, makan, nanti burung gagak kirim roti sama daging. Saya malah khawatir ya, karena aduh, bener nggak ya, ini yang ngirim burung gagak ya. Kalau burung gagak kan suka makan daging, kan roti juga, jangan-jangan ya, jangan-jangan kirimannya nggak sampai nih, keburu dimakan sama si gagak ya. Ada rasa khawatir, ada rasa ragu-ragu waktu kita diperintahkan Tuhan untuk pergi umpamanya. Tetapi saya lihat Elia enggak ya. Ini adalah burung gagak adalah gosen pertama di dunia ya. Boleh lihat ya. Ini gosen, ini gratis ya. Ongkos kirimnya gratis nih. Burung gagak diperintahkan Tuhan bawa roti sama daging ke Nabi Elia. Ini begitu yakinnya Nabi Elia. Ya sudah, dia langsung jalan dan dia lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kita belajar Nabi Elia mempersiapkan hidupnya dengan baik, yaitu dia pertama karena dia adalah orang yang taat. Disuruh pergi, dia pergi. Nah, selanjutnya, yang kedua, Nabi Elia kita akan belajar, dia adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa. Nah, Yakobus 5 ayat 17 mencatat, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, kata sungguh-sungguh berdoa ini menjadi poin penting dalam hidup Nabi Elia. Nabi Elia adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa. Banyak mujizat terjadi bagaimana Nabi Elia dipakai Tuhan luar biasa ya, melalui berdoa. Nah, saya ngomong tentang sungguh-sungguh berdoa ya, saya ingat begini. Banyak orang udah dijadwal doa bisa nggak datang, ya nggak? Ini udah dijadwal ya. Atau udah disuruh doa dia nggak mau. Nah, banyak orang ngalami akhirnya nggak bisa sungguh-sungguh berdoa. Tapi Nabi Elia katakan kalau pengen mempersiapkan hidup kita untuk masuk ke surga, salah satunya adalah bersungguh-sungguh berdoa. Karena di surga nanti isinya doa, pujian, penyembahan. Jadi kita butuh membiasakan diri kita untuk bersungguh-sungguh berdoa.
Nah, waktu bersungguh-sungguh berdoa, sebenarnya kita itu butuh kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan ke tangan kita. Dan Nabi Elia, kita melihat bahwa kekuatan tangannya itu tidak mempengaruhi apa-apa, tapi kekuatan Tuhanlah yang bekerja, menggunakan Nabi Elia menjadi berkat. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang mati sekalipun, bisa dilakukan. Itu semua karena apa? Karena dia sungguh-sungguh berdoa. Nah, orang yang sungguh-sungguh berdoa itu nggak usah disuruh doa, ya doa. Nah, ini orang yang sungguh-sungguh doa. Saya percaya kalau kita mau mempersiapkan hidup kita untuk bisa masuk ke surga, kita harus punya keinginan untuk sungguh-sungguh berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Nah, jadilah orang benar dan bersungguh-sungguh berdoa. Yang ketiga, kita akan belajar dari Nabi Elia. Dia adalah orang yang berani. Selanjutnya, di 1 Raja-Raja 18 dan 19 dan 22 saya akan bacakan. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Cerita ini saya singkat saja, nanti Bapak Ibu Saudara saya bisa baca sendiri. Itu Nabi Elia ngelawan 450 nabi Baal. Itu bukan perbandingan yang adil ya, tapi itu hal yang luar biasa. Dia berani menghadapi 450 nabi Baal melalui sebuah kompetisi lah kurang lebih ya. Sama-sama mempersiapkan korban bakaran ya. 400 nabi Baal melawan Nabi Elia ya. Sama-sama mempersiapkan korban bakaran. 450 nabi Baal disuruh, ayo silakan situ. Bagaimana caranya? Pokoknya korban bakaran ini akan dibakar dari langit oleh Allah yang mereka sembah. Ternyata mereka sudah pakai caranya, wah gak bisa. Tapi Nabi Elia berhasil, bahkan caranya unik. Orang mau dibakar, disiramin air sampai 3 kali. Berarti itu udah basah ya. Untuk dibakar lebih susah dibanding yang kering ya kan. Tapi itulah Tuhan Allah yang disembah, Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Nabi Elia itu Tuhan yang menepati janjinya. Dia menjawab doa dari Elia. Hingga akhirnya apa? Korban bakarannya disambar api. Dengan itu memperlihatkan bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang disembah oleh Nabi Elia. Akhirnya bangsa Israel kompak, itu 450 nabi Baal dibunuh semuanya, tidak ada satu yang lewat. Itu keberanian yang luar biasa. Orang yang berani disuruh lawan, ya dilawan, ya kan? Nah, tapi ingat, maksudnya di sini adalah gini, bukan melawan orang ya. Saat ini kita diajar firman Tuhan juga bahwa musuh kita bukan lagi darah dan daging, bukan manusia, tetapi roh-roh jahat, ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di dunia ini. Itulah musuh kita. Waktu kita disuruh lawan, ya lawan. Kebanyakan kita justru waktu disuruh lawan iblis, kitanya nggak mau ngelawan, diem aja, nggak pernah ngusir setan, malahnya kita diem aja ya kan. Kita punya kesempatan untuk melawan iblis, kita justru mengambil sikap untuk diam atau tidak mau melakukan. Sedangkan Tuhan sudah kasih tahu, diperintahkan kita untuk apa? Melawan iblis. Lawan iblisnya. Dengan apa? Penyembahan kita. Dengan apa? Dengan kesempatan kita, dengan apa? Kita percaya ada kuasa Tuhan loh, saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita masuk terakhir, kesimpulannya begini. Setelah saya baca ya, saya percaya bahwa ini menjadi berkat buat kita semua ya. Belajar dari Nabi Elia ya. Yang pertama, dia orang yang taat. Kita juga harus belajar jadi orang yang taat. Kalau kita mau benar-benar tinggal di sorga, harus belajar jadi orang yang taat. Tuhan udah suruh pergi loh, kita menjangkau jiwa-jiwa. Itu harus kita lakukan. Ya dengan WA saat ini, dengan brosur yang ada, dengan iklan di media sosial, kita harus kirim itu untuk jadi saluran berkat buat orang lain, bisa datang mengenal Tuhan. Jadi nggak ada alasan lagi pandemi pun kita harus tetap bisa melayani jiwa-jiwa. Mungkin nggak pergi secara fisik,
tapi perhatian kita, telepon kita, WA kita. Saya melihat istri saya melakukan itu, saya bilang, wah luar biasa. Dia menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi orang yang mau pergi. Dan kalau disuruh pergi apa? Pergi melayani. Yang kedua, ya, kita belajar yaitu untuk bersungguh-sungguh doa. Nggak disuruh doa, ya doa. Kita udah ada jadwal doa, ada hafruta, ayo ikut semangat di situ. Karena kita tahu, ya kan, hendaklah kamu saling mendoakan agar kita sembuh, agar kita percaya bahwa ada kesembuhan juga buat kita saat kita juga mau berdoa buat orang lain. Apa yang kita doakan itu tidak pernah kembali sia-sia. Ayo kita bersungguh-sungguh berdoa agar hidup kita juga mulai sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kadang kita lupa berdoa hingga akhirnya apa? Kita tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu menjadi orang yang berani, ya, berani melawan apa? Kuasa jahat tadi, ya. Kita disuruh untuk melawan kuasa jahat, melawan Pak. Ini soalnya saat ini banyak orang sedang membutuhkan ikatan-ikatan iblis ini, ikatan-ikatan dosa ini, butuh orang yang mau menopang untuk mereka mengalami kelepasan dari ikatan dosa. Kan kasihan juga ya, orang kayak terikat nggak bisa bebas. Mereka akhirnya terus masuk lagi dalam dosa, dan akhirnya makin lama terhanyut. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Kita harus berani menyatakan kebenaran firman Tuhan bahwa ya semua dosa sudah diampuni. Orang akan menerima keselamatan karena keberanian kita menyatakan firman Tuhan dan kebenaran kepada orang-orang di dunia ini. Hidup kita sebenarnya adalah manusia biasa, sama kayak Elia ya. Manusia biasa, tapi hidupnya bisa luar biasa karena kita mau dipakai Tuhan. Ya, kita harus mempersiapkan hidup kita lebih matang, ya nggak, agar kita bisa masuk ke surga tadi. Nah, ada satu hal terakhir yang saya akan bagikan di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Slide berikutnya. Nabi Elia sebenarnya punya 3 tugas yang Tuhan Allah perintah untuk Nabi Elia lakukan. Di ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16 bilang begini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, informasinya adalah begini. Dari 3 tugas yang Tuhan Allah berikan kepada Nabi Elia, hanya 1 yang bisa selesai, yaitu mengurapi Elisa. Jadi pengganti nabi. Nah, yang 2 kenapa? Padahal sudah Tuhan berikan tugasnya. Tapi tugas itu akhirnya dikerjakan oleh penggantinya, yaitu Nabi Elisa. Untuk mengurapi Hazael jadi raja atas Aram, mengurapi Yehu jadi raja atas Israel. Nah, 2 tugas ini tidak selesai. Karena ingat, Tuhan punya waktu dan Tuhan punya tugas. Saat waktunya habis, tugasnya belum selesai, ya tetap dipanggil Tuhan. Jadi ini adalah warning bagi kita semua. Ya, ingat kita punya tugas nih, menjangkau jiwa, ya kan, memenangkan jiwa. Tapi ingat, ada batas waktu. Nah, kalau waktunya habis, ya tugasnya selesai nggak selesai, ya dikumpulkan. Artinya apa? Kita akan dipanggil Tuhan kembali ke surga nanti ya. Nah, jadi ingat, waktu, kesempatan dalam hidup kita ini terbatas. Waktu itu sangat penting ya. Jadi kita harus segera untuk apa? Mempersiapkan dengan matang. Nggak usah takut, kita persiapkan dengan matang. Hidup kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Bagaimana minggu-minggu 1 bulan ini ya, saya mempersiapkan namanya morning blessing tiap pagi. Nah, untuk mempersiapkan itu nggak gampang ya. Bapak Ibu dengarnya 5 menit sampai 7 menit. Tapi prosesnya ternyata panjang ya. Selain mempersiapkan temanya, cari firman Tuhannya, dan itu butuh makan waktu. Lalu tappingnya juga saya harus ambil malam pagi-pagi benar, agar itu suaranya dapat suara yang pas gitu. Jadi itu saya sampai, aduh Tuhan, kita harus punya waktu yang tepat. Dan banyak hal, saya mulai baca Alkitab hampir
pasal demi pasal terus kita baca, kita berulang, dengar renungan yang lain dan lain sebagainya. Butuh proses yang panjang, proses yang lama. Nah, istri saya kadang-kadang membantu nih. Ini kayak ini bagus dia renungan ini. Nah, waktu bagus saja saya butuh proses untuk mengerti, mencerna, lalu menyisipkan kesaksian dan lain sebagainya, baru direkam. Itu nggak gampang. Itu butuh proses yang lama. Tetapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Biar apa? Biar ada hasilnya. Dan saya percaya yang kita kerjakan ini bukan buat diri kita, tapi buat melayani Tuhan. Dan saya percaya ada hasilnya. Dan akhirnya kita punya renungan itu bisa kita kerjakan tiap hari. Tetapi ada kendala saja di tengah perjalanan. Tiba-tiba handphone yang saya gunakan rusak. Padahal handphone itu paling enak. Kenapa? Karena handphone itu saking canggihnya, dia bisa rekam, bisa edit detik itu juga, kita bisa ulang, kita dengerin detik itu juga dengan mudah sekali. Saking canggihnya tuh handphone. Rusak. Aduh Tuhan, saya agak gimana gitu. Ya, ini rusak. Bahkan doa saya jadi berubah. Tuhan, nggak apa-apa dia rusak handphonenya, yang penting bisa ngerekam. Saya minta negosiasi sama Tuhan. Dan gimana pakai bisa ngerekam deh Tuhan? Puji Tuhan, handphonenya rusak, tapi bisa rekam. Itu adalah jawaban Tuhan buat saya. Tuhan terima kasih. Tapi anak saya, istri saya ngelihat handphone saya rusak, mereka kompak, patungan, akhirnya beliin saya handphone baru. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Saya tahu dalam segala proses ada perjuangan, ada sesuatu yang kita korbankan, tenaga, konsentrasi, pikiran, semua kita korbankan untuk mendapatkan hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaan terakhir yang menjadi pertanyaan terakhir adalah, kalau tadi kita melihat bahwa semua orang mempersiapkan hidupnya untuk bisa tinggal di surga, apakah kita sudah persiapkan hidup kita dengan baik? Kalau belum, ayo segera. Karena waktu Tuhan juga berjalan. Jangan sampai waktunya habis, kita belum melakukan apa-apa. Pesan Tuhan pagi hari ini, cepat-cepat perbaiki hidup kita, sungguh-sungguh sama Tuhan, agar hidup kita bisa sampai di surga nanti. Karena waktu Tuhan berjalan mulai dari sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah kami dengar. Kami tahu waktu kami terbatas untuk mempersiapkan dengan baik bagaimana kami bisa tinggal di surga nanti. Kami telah belajar dari Nabi Elia. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa menyertai dia. Kami tahu Engkau Allah juga menyertai kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang biasa. Tapi karena kami punya Allah yang luar biasa, kami sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya Tuhan menyertai setiap apa yang kami kerjakan. Terutama untuk kami mempersiapkan hidup kami benar di hadapan Tuhan. Dan kami beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Beri kami kesempatan dan kekuatan untuk melakukan kebenaran-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para volunteers yang telah melayani. Pengumuman, minggu depan pada tanggal 22 Agustus ibadah Zoom akan diadakan jam 10 pagi dilayani oleh Pastor Ini Setiawan. Sabtu tanggal 21 Agustus jam 17.00 via Zoom akan ada event spesial talk show dengan tema Pejuang Cinta, pembicara Pastor Budi dan Hana Setiawan dari Abalove Kelapa Gading, Jakarta, yang akan berbagi pengalaman hidup mereka cara menemukan pasangan hidup terbaik dari Tuhan. Minggu tanggal 29 Agustus di ibadah online via Zoom akan diadakan doa penyerahan anak. Dan untuk persiapannya, nanti malam jam 19 via Zoom akan ada kelas parenting child dedication. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar saudara. Mari kita mempersiapkan persembahan yang baik kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan.
Dan sekarang adalah kesempatan yang terindah bagi kami untuk memberikan yang terbaik kepada. Kami berdoa supaya persembahan kami dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah. Kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita, bersambut Dia Yesus Yesus pembebas dan mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita, bersambut Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara dapat bergabung dalam Kersel yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Kersel yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada 2 berita duka cita ya. Saya akan sampaikan 2 berita duka cita ya yang telah dipanggil Tuhan. Yang pertama adalah nenek dari Bapak James dan Julie. Ada leader Kersel kita di Pasang Muda ya. Neneknya dari Bapak James telah dipanggil Tuhan. Yang satu lagi yaitu Nona Dakur. Ini kakaknya dari Pak Gerson ya, dan meninggal di Ambon. Ini Kersel dari Bapak Alex dan Ibu Eni. Kita percaya bahwa kalau semua ini terjadi semua dalam rencana Tuhan. Kami semua segenap keluarga besar CDC mengucapkan turut berduka cita, dan senantiasa keluarga ini yang ditinggalkan semua tetap punya semangat ya, tidak putus asa, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Dan saat ini kami percaya kuasa Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Segala berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai Tuhan datang. Apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan untuk melayani Tuhan, bahkan melayani panggilan Tuhan, kami percaya Tuhan berikan kesanggupan untuk menyelesaikannya. Kami terima berkat-berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.